Halo, kembali lagi bersama saya Deborah Wani Yunenda. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang kedaruratan medis 1. Selanjutnya saya akan membahas tentang kedaruratan medis 2. Adapun kasus-kasus yang ada di kedaruratan medis 2 ini yaitu demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Untuk lebih lengkapnya, silahkan saksikan. Kedaruratan medis 2 dimulai dengan kasus demam. Demam merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit. Demam bisa diartikan juga sebagai alarm tubuh. Alarm di sini yaitu petanda bahwa tubuh kita sedang melawan virus atau bakteri dari luar. Dengan kata lain, kita bisa merasakan bahwa demam ini adalah suatu petunjuk bahwa imun kita sedang melawan bakteri yang datang dari luar. Nah, ketika imun kita ini nantinya kalah oleh bakteri atau virus yang ada dari luar ini, maka selanjutnya kita akan mengalami penyakit. Nah, tetapi jika misalnya imun kita itu menang melawan virus tersebut, otomatis demam kita akan menghilang. Adapun tindakan atau penanganan untuk demam yaitu berikan kompres air hangat. Kompres air hangat ini diberikan untuk mengeluarkan semua udara panas atau suhu yang ada di tubuh si anak. Selanjutnya, kompres dengan menyeka seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja. Nah, karena juga anak yang demam itu sebaiknya tidak dimandikan dengan air dingin, tindakan yang lebih baik itu dengan mengompres atau menyeka seluruh tubuhnya menggunakan air hangat. Selanjutnya, berikan banyak minum air putih agar meredam kemungkinan demam tinggi. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa kandungan dari meminum air putih ini sangat banyak. Dengan kita meminum air putih yang cukup atau mungkin bisa dibilang banyak, maka kita bisa juga untuk mengobati dari penyakit demam ini. Selanjutnya, hindari pakaian berlapis atau selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu dan udara. Setelah itu, jika anak terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit. Nah, ketika anak misalnya sudah lebih dari 3 hari demam dan anak menunjukkan ciri-ciri dehidrasi, mulai dari anak misalnya terlihat pucat, tindakan selanjutnya atau tindakan yang lebih baik yaitu membawa anak tersebut ke rumah sakit agar bisa diperiksa lebih baik lagi. Setelah demam, selanjutnya ada kasus kejang. Kejang merupakan kekakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau relaksi otot yang tidak terkendali. Nah, adapun penyebab dari kejang ini yaitu bisa disebabkan oleh penyakit epilepsi, bisa juga disebabkan oleh hipoglikemi, bisa disebabkan oleh keracunan. Keracunannya di sini boleh alkohol atau obat. Bisa juga disebabkan oleh stroke. Nah, bisa juga disebabkan oleh demam. Demam ini maksudnya demam yang terlalu tinggi. Biasanya ini dijumpai pada kasus anak bayi atau anak balita. Selanjutnya, kejang juga bisa disebabkan oleh infeksi. Adapun pertolongan pertama pada korban kejang yaitu secara umum kejang akan terhenti dengan sendirinya. Sebagai penolong tidak banyak yang dilakukan. Yang terpenting adalah hal berikut. Nah, karena kita tahu kejang itu tadi disebabkan oleh kekakuan otot, otomatis kejang ini sebenarnya bisa terhenti oleh sendirinya. Tapi sebagai penolong juga kita tidak boleh diam saja, melainkan melakukan sesuatu. Adapun sesuatu yang harus kita lakukan yaitu jangan melawan kejang. Ketika kita melihat anak sedang kejang, kita tidak boleh melawan kejang anak itu. Misalnya kita tahan anak itu supaya tidak bergerak ya. Selanjutnya, jangan berusaha menyumpal mulut. Nah, jangan berusaha menyumpal mulut ini dikarenakan supaya rongga mulut anak itu terbuka terus. Karena dengan terbukanya rongga mulut itu maka pertukaran oksigen itu akan lancar, berbeda dengan nantinya jika disumpal. Selanjutnya, jaga pernafasan. Nah, karena anak ini kejang itu
dia menggerakkan semua tubuhnya tanpa dia ketahui, berarti kita mengusahakan supaya jalur pernafasannya baik hidung dan mulut itu tetap terjaga supaya tidak ada yang tersumbat atau terhenti nantinya. Selanjutnya, hindari dari bahaya sekitar. Dari bahaya sekitar ini misalnya anak dijauhkan dari benda-benda tajam yang ada di sekitarnya, terus anak dijauhkan juga dari benda-benda yang berkemungkinan jatuh karena akibat pergerakan-pergerakan yang dia lakukan. Setelah demam dan kejang, selanjutnya ada epilepsi atau ayan. Epilepsi merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Nah, bedanya epilepsi dan kejang tadi yaitu epilepsi ini adalah penyakit. Penyakitnya ini menyebabkan atau menimbulkan ciri-ciri seperti kejang, sedangkan kejang ini adalah suatu respon dari setiap penyakit yang bisa menyebabkan kejang tersebut. Bedanya berarti kalau misalnya epilepsi ini adalah penyakitnya, sedangkan kejang ini adalah hal yang ditimbulkan dari penyakit yang bisa menyebabkan kejang tersebut. Adapun gejala dan tanda dari kejang yaitu jatuh tiba-tiba. Selanjutnya wajah dan leher sianosis atau kebiruan. Selanjutnya gerakan kejang otot yang tadi epilepsi bisa menyebabkan kejang otot. Selanjutnya ada mulut berbuih. Nah, epilepsi ini karena ada gangguan dari sistem saraf pusatnya tadi menjadikan kemungkinan untuk penderita epilepsi ini bisa mengakibatkan mulutnya berbuih. Selanjutnya, setelah kejang biasanya kelelahan. Nah, akibat dari epilepsi tadi kan membuat seseorang itu kejang tanpa memiliki kesadaran. Nah, dengan dia tidak memiliki kesadaran ini dan terus melakukan kejang, berarti dia tidak tahu sampai segimana dia melakukan kejang itu, dan ketika dia bangun biasanya mereka pasti merasakan kelelahan. Nah, adapun penanganan bagi anak yang mengalami penyakit epilepsi atau ayan ini, yang pertama, kita tidak boleh panik. Karena sekali lagi kalau misalnya kita panik, kita tidak akan tahu atau kita akan bingung kita harus melakukan apa. Bisa jadi nanti kita salah langkah. Selanjutnya, pastikan dia dalam keadaan yang aman. Kita harus memastikan anak dalam keadaan yang benar-benar aman, di mana dia terhindar dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Jauhkan dia dari benda-benda yang tajam, benda-benda yang keras, tangga, dan perabot rumah. Nah, sekali lagi kita harus menjauhkan atau memastikan si anak ini ada di posisi yang aman. Setelah itu, baringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri agar cairan dalam tubuh, dalam mulut bisa keluar dan tidak masuk ke jalan napasnya. Ini berarti ketika anak mengalami ayan atau epilepsi ini, kita harus membaringkan dia, memiringkan dia dalam bentuk tim, biasanya disebutnya itu baik boleh ke kiri boleh ke kanan. Hal ini dilakukan supaya mulut yang dikeluarkan atau buih yang dikeluarkan tadi itu tidak masuk ke jalan napasnya. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak selama kejang berlangsung. Kondisi ini dapat menghambat jalan napas. Nah, kebanyakan orang pernah berpikir bahwa ketika anak kejang kita harus memasukkan misalnya sendok ke lidahnya supaya lidahnya tidak tergigit. Nah, itu adalah tindakan yang salah. Karena apa? Karena ketika kita memasukkan sendok ke dalam lidahnya atau ke bawah lidahnya, itu salah satu tindakan yang mungkin untuk menghambat jalan nafasnya. Oleh karena itu ini tidak dianjurkan. Saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak, apakah ia bernafas. Jika setelah kejang anak tidak bernafas, maka segeralah bawa anak ke IGD dan rumah sakit terdekat. Nah, ada kemungkinan juga ketika anak setelah berhenti kejang dari penyakit epilepsi ini, dia sudah tidak bernafas. Nah, oleh karena itu apabila kita menemukan anak ini dalam keadaan tidak bernafas, kita harus segera membawanya ke rumah sakit terdekat untuk ditangani lebih lanjut. Selama dan setelah kejang berakhir, anak Anda mungkin ketakutan dan bingung dengan kondisi yang dialami. Tenangkanlah dia dengan berkata bahwa semua baik-baik saja dan bahwa Anda selalu ada di sisinya. Nah, tadi karena ketika anak mengalami epilepsi itu, dia tidak memiliki kesadaran
maka ketika dia bangun itu dia pasti kebingungan. Nah, kita sebagai penolong ataupun nanti sebagai orang tua harusnya meyakinkan bahwa dia dalam kondisi baik-baik saja dan kita selalu berada di sisinya. Selanjutnya ada biarkanlah dia beristirahat, hindari memberikan obat tambahan kecuali bila diresepkan oleh dokter. Nah, setelah dia tadi merasa kebingungan, kita meyakinkan dia bahwa dia akan baik-baik saja. Selanjutnya kita biarkan dia beristirahat. Kita tidak boleh memberikan obat-obat lain kecuali obat ini sudah diresepkan oleh dokter. Selanjutnya, setelah demam, kejang, epilepsi, kita akan bahas tentang pingsan. Pingsan itu adalah hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke otak itu berkurang. Gejala dan tandanya yaitu perasaan linglung. Perasaan linglung di sini seperti seseorang tidak tahu harus melakukan apa, tidak tahu harus bagaimana, dan biasanya disertai juga dengan kondisi kepala yang pusing. Selanjutnya itu ada pandangan berkunang-kunang. Dikarenakan tadi itu dikarenakan tadi oksigen yang harusnya terus mengalir ke otak, tetapi karena ada suatu masalah sehingga menyebabkan oksigen ini tidak mengalir ke otak, yaitu menyebabkan juga ke pandangan yang berkunang-kunang pada seseorang yang mengalami tanda gejala pingsan ini. Pandangan berkunang-kunang ini seperti seseorang melihat benda di sekitarnya atau orang di sekitarnya itu memiliki bayangan ataupun tidak jelas posisinya. Selanjutnya itu lemas, keluar keringat dingin. Ketika orang ingin pingsan itu juga pasti menunjukkan kondisi lemas, di mana dia juga bisa mengeluarkan keringat dingin. Selanjutnya menguap juga. Menguap ini bisa disebabkan karena tadi kurangnya asupan oksigen ke dalam otak. Oleh karena itu, keadaan ini bisa menyebabkan seseorang terus mengalami menguap. Selanjutnya itu kurang respon. Kurang respon di sini bisa seperti ketika seseorang itu diajak ngobrol sama orang, dia sudah lambat dalam merespon gitu. Selanjutnya itu denyut nadinya lambat. Nah, denyut nadi normal orang itu 60 sampai 90. Nah, kalau misalnya lambat berarti denyut nadinya itu di bawah dari 60. Adapun pertolongan atau penanganan pada korban pingsan yaitu yang pertama dan wajib itu bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Bawa penderita ke tempat aman dan segar ini yang pertama untuk meyakinkan, untuk mengamankan kondisi korban, karena ketika korban berada di lingkungan atau di tempat yang banyak orang, dia pasti tidak akan memiliki oksigen yang bagus karena adanya tadi kerumunan orang itu. Selanjutnya bawa ke tempat yang segar. Nah, ke tempat yang segar ini berarti untuk mendapatkan udara segar supaya udara segar ini bisa dihirup oleh korban tersebut. Selanjutnya baringkan penderita, bila pucat tungkai ditinggikan. Nah, untuk korban pingsan yang sering saya tangani ketika saya menjadi petugas medis di sekolah waktu SMK, saya sering juga melakukan ini, yaitu bagi penderita pingsan kita harus memposisikan penderita atau korban itu dalam posisi Trendelenburg. Trendelenburg ini adalah bahasa medisnya di mana kaki itu lebih tinggi daripada kepala. Hal ini dimaksudkan supaya oksigen atau peredaran darahnya itu masuk ke otaknya, supaya dia akan cepat membaik juga. Selanjutnya, periksa respon penderita. Periksa respon penderita ini bisa kita lakukan dengan cara kita menepuk-nepuk bahunya sambil menyebutkan namanya, misalnya nak, bangun, seperti itu. Nah, selanjutnya longgarkan pakaian dan segala sesuatu yang mengikat. Ini sangat penting karena ketika ada pakaian atau benda yang mengikat ini juga akan menghambat jalan nafas atau jalan oksigen ke otaknya. Benda-benda yang mengikat ini seperti bisa ikat pinggang, bisa jam, bisa tali sepatu jika dia memakai sepatu. Selanjutnya, bila perlu beri rangsangan wangi-wangian. Rangsangan wangi-wangian ini digunakan kalau misalnya si anak ini harus segera untuk
sadar. Tapi saya juga pernah mendengar kalau misalnya rangsangan wangi-wangian ini tidak perlu bila si anak ini tidak darurat banget untuk segera sadar, karena rangsangan wangi-wangian ini juga pastinya akan memberikan kerja pada otak ketika dia pingsan. Selanjutnya, bila pulih, saya sarankan posisi recovery. Posisi recovery ini maksudnya dia posisi senyamannya. Kita memerintahkan terhadap korban atau terhadap anak untuk berposisi atau beristirahat senyamannya. Selanjutnya, beri minum bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman. Nah, banyak juga yang saya alami ketika saya menjadi tim medis di sekolah. Ketika mereka yang pingsan ini telah sadar atau telah pulih, kita memberikan minuman teh manis. Nah, teh manis ini ada yang bilang kalau misalnya kita berikan teh manis, mungkin perasaannya akan lebih tenang lagi setelah dia pingsan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan saya tentang kedaruratan medis 2. Apabila Anda suka dengan pembahasan ini, silakan like. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.